Shalom, selamat pagi jemaat. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Dalam suasana liburan, kita tetap harus menjaga ritme doa kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau penolongku, Kau setia. Pujian ini menjadi kesaksian iman bahwa Tuhan sungguh adalah penolong yang setia. Perjalanan hidup kami menyaksikan itu, bagaimana Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan kami, selalu menolong dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan teguhkan rasa syukur kami untuk kami makin beriman kepada Tuhan melalui kebenaran firman yang kami akan renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Galatia pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-14. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham.
Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan bahwa Abraham menerima berkat karena beriman terhadap janji Tuhan. Artinya perbuatan Abraham bukanlah faktor utama, melainkan imannya yang mendasari tindakan itu yang utama. Keturunan Abraham menerima janji berkat yang sama jika bersedia beriman. Bapak Ibu, orang-orang yang secara lahiriah bukan keturunan Abraham pun, termasuk kita bukan orang Yahudi, kita bukan keturunan Abraham secara lahiriah, bisa menerima berkat yang sama, asalkan beriman seperti Abraham, karena kehadiran Kristus telah memungkinkan hal itu. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dikatakan bahwa melalui Abraham segala bangsa akan diberkati. Ayat 8 mengatakan itu. Ini berarti berkat yang dijanjikan bukan bersifat eksklusif dan tidak dikhususkan hanya untuk Abraham. Alkitab mengatakan ketika ia diberkati maka segala bangsa pun akan merasakannya juga. Dengan kata lain, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat bahwa dalam iman mereka telah menerima berkat Tuhan. Oleh karenanya, semua bangsa dimungkinkan dapat menerima berkat bersama mereka. Nah, ini berarti yang pertama, sebagai orang percaya, oleh Kristus Yesus yang telah menebus kita, menghisapkan kita dalam waris berkat perjanjian Abraham, kita juga harus membagikan berkat ini bagi setiap orang dengan bersaksi, menyatakan Injil, supaya setiap orang di muka bumi ini juga menerima berkat yang sama. Pernahkah kita berpikir bahwa berkat tersebut harus dibagikan kepada orang lain? Mari kita telaah nasihat Paulus ini. Iman telah membuat kita menerima berkat, tetapi berkat itu harus dilanjutkan kepada orang-orang sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kembali Engkau menganugerahkan kepada kami kesehatan. Dan syukur kami makin dalam karena kebenaran firman-Mu mengingatkan berkat keselamatan, berkat janji Tuhan bagi bangsa umat pilihan dapat kami terima melalui Kristus Yesus, yaitu berkat Abraham sebagai umat pilihan. Dan kesempatan yang baik ini juga Engkau meneguhkan oleh kebenaran firman-Mu untuk kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi orang lain. Bila kami sekarang ada di perjalanan, di tengah keluarga, karena suasana liburan, biar kehadiran kami juga kami manfaatkan untuk menggenapi kebenaran firman ini.
untuk kami jadi berkat bagi keluarga kami. Urapi setiap umat Tuhan di mana juga berada. Perkataan, tutur kata, sikap, tingkah laku kami menjadi kesaksian bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami. Sehingga mereka melihat Kristus dan akhirnya mereka juga boleh mengenal Injil dan diselamatkan. Sehingga berkat keselamatan yang kami terima, berkat janji Abraham yang kami terima, mereka juga boleh menerimanya. Jadikan kami berkat, seperti Tuhan memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, bahkan bagi setiap orang yang boleh kami temui. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Tetap semangat. Shalom. Tuhan memberkati.